Tidak ada yang pernah kabur dari penjara ini. Sampai pria ini masuk, ia menato wajahnya sendiri hingga menyerupai buronan terkenal, lalu menyiapkan identitas palsu yang terlihat nyaris sempurna. Di tengah kota, ia sengaja membuat kekacauan di hadapan polisi. Dengan cara itu, ia berhasil ditahan dan akhirnya dikirim ke penjara keamanan maksimum di Malaysia. Sebuah fasilitas terpencil di tengah laut yang dikelilingi perairan berhiu, tempat yang konon tak pernah memberi peluang tahanannya untuk kabur. Tapi pria itu malah sengaja masuk. Ternyata tujuannya adalah untuk menghabisi sosok bos pedagang senjata dan menyelamatkan kekasihnya yang disandera. Saat pemeriksaan masuk, tak satupun penjaga menyadari bahwa senjata-senjatanya telah disamarkan rapi. Bahan peledak kecil dibungkus ulang dalam permen karet, sumbu disembunyikan di dalam rokok, alat pelacak ditanam di dalamnya, sementara cairan pengusir hiu diletakkan di wadah pomade biasa. Semua benda itu terlihat seperti barang sehari-hari. Ia pun lolos tanpa kecurigaan. Di dalam penjara, ia menunggu dengan sabar hingga mendapat kesempatan mendekati targetnya. Suatu hari, seorang penyerang misterius menyergap sang penguasa penjara saat sedang berolahraga. Ia bereaksi cepat. Sebuah obeng melesat dari tangannya dan menggagalkan serangan itu. Nyawa sang bos terselamatkan. Terkesan dengan keterampilannya, sang bos mengajaknya masuk ke sel pribadinya dan menawarinya pekerjaan khusus. Saat sang bos membelakangi dirinya untuk menyiapkan makanan, ia langsung bergerak dan menyerangnya. Tanpa ragu, mulut target dibekap dengan kain hingga tak sadarkan diri. Berbagai minuman beracun dicampur dan dipaksakan masuk ke tenggorokannya, menyisakan kesan bahwa kematian itu hanyalah akibat keracunan. Keributan kecil itu terdengar, beberapa anak buahnya mendekat, namun ia menahan mereka dan mengatakan bahwa sang bos sedang berdoa dan tak boleh diganggu. Mendengar itu, mereka mengurungkan niat masuk dan menjauh dengan hormat. Pria itu segera meninggalkan sel dan menuju tembok penjara. Permen karet ditempelkan ke dinding, rokok dinyalakan setelah sumbunya dikeluarkan. Para penjaga mulai curiga dan mendekat. Ia menelan alat pelacak yang tersembunyi di dalam rokok itu. Jarak tinggal beberapa puluh meter. Ia meringkuk di balik dinding. Tembakan peringatan terdengar. Detik berikutnya terjadi ledakan, dan ia tak menunggu waktu lama langsung melesat keluar dan berlari menuju tepi tebing. Dengan satu lompatan mantap, ia terjun ke laut lepas. Cairan pengusir hiu melindunginya. Sementara sinyal pelacak memanggil orang yang telah menunggu di laut, ia berenang hingga mencapai perahu nelayan dan naik dengan selamat. Setelah itu, ia menghubungi mantan mentornya yang licik. Begitu memastikan kekasihnya masih hidup, ia justru menerima perintah baru. Sebuah tugas yang jauh lebih mustahil. Saat itulah ia sadar, dirinya hanyalah alat yang telah dimanfaatkan sepenuhnya.